Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Terlebih khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang Jumat yang cerah ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai guna kita melaksanakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita dan juga amal ibadah kita yang lainnya senantiasa mendapatkan ridha, diterima Allah, dan Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sailin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa di dalam kehidupan kita yang tidak lama di alam dunia ini, sama-sama kita mempertahankan bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memimpin kita hidup dalam rahmat, dalam ridha, dan insyaallah berkah selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara masalah keimanan, iman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yang dinamakan yazid wala yanqus, artinya kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertambah dan tidak pernah berkurang. Kadar iman siapakah yang senantiasa bertambah dan tidak pernah berkurang? Iman yang demikian adalah imannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertambah dan tidak pernah berkurang.
imannya para nabi dan rasul. Yang kedua, la yazid wa la yanqus. Kadar iman yang kedua tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Statis apa adanya. Imannya hamba Allah yang manakah yang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang? Tidak lain dan tidak bukan adalah imannya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tingkatan iman yang ketiga atau kadar iman yang ketiga, yazid wa yanqus. Kadar imannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadar iman hamba Allah yang seperti apakah yang ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang? Tidak lain dan tidak bukan yaitu kadar imannya manusia zaman sekarang. Seperti kita termasuk di dalamnya, yang terkadang iman bertambah, kadang-kadang iman berkurang. Ketika kadar imannya bertambah, maka nilai takwanya bertambah. Ketika imannya merosot, menurun, maka kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita perhatikan definisi atau pengertian tentang keimanan itu sendiri. Iman dalam pengertiannya, yang pertama, iman itu iqrarun bil lisan. Artinya diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Apa yang diikrarkan dengan lisan? Yaitu kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Itu pengertian yang pertama tentang iman, diikrarkan dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Yang kedua, iman itu tidak hanya cukup dengan diikrarkan saja, tapi yang kedua adalah wa tasdiqum bil qalbi. Apa yang kita ikrarkan dengan lisan kita tentang dua kalimat syahadat tadi, kita benarkan dan kita yakini di dalam hati kita masing-masing. Lisan mengikrarkan, hati membenarkan dan meyakinkan. Dan yang ketiga, wa af'alun bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagai konsekuensinya dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus diaplikasikan dalam kehidupan kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan larangannya. Itu namanya iman. Jadi kalau orang mengatakan iman dengan lisan tapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, perintah Allah tidak dijalankan, bahkan sebaliknya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikerjakan, itu bukan iman namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah pengertian definisi tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus mencakup tiga perkara: diikrarkan dengan lisan, diyakini, dibenarkan di dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara masalah keimanan, sesungguhnya keimanan itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Hamim As-Sajdah ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata
Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepada hamba Allah yang iman dan takwanya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu, malaikat yang mendampingi orang yang imannya istiqamah dan takwanya istiqamah, menyeru berkata, Allah takhafu wala tahzanu, janganlah kamu takut di dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini, dan janganlah kamu ragu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah perintahkan kepada malaikat itu, berilah kabar gembira kepada mereka, kepada yang iman dan takwanya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman kita harus istiqomah, takwa kita harus istiqomah. Jangan sampai iman dan istiqomah kita dikalahkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat bulan. Bulan itu makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kesehariannya siang malam 24